Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat bagi kita semuanya. Siapa sih tenaga kefarmasian itu dan aspek legalitas apa yang perlu disiapkan seseorang untuk menjadi tenaga kefarmasian? Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang siapa itu tenaga kefarmasian, alangkah baiknya kita flashback sedikit mengenai pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan kewajiban pemerintah di dalam pemenuhannya. Oleh karena itu, pemerintah selaku pihak yang berwajib di dalam pemenuhan hak kesehatan ini menentukan atau memiliki tujuan tentang pembangunan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat semaksimal mungkin. Ketika derajat kesehatan masyarakat semaksimal mungkin ini dapat dipenuhi, maka produktivitas masyarakat, baik itu aspek sosial maupun ekonomi dapat terwujud, sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat dipenuhi. Karena kesejahteraan itu dapat dipenuhi, maka efek positifnya yaitu Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, sehingga kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa ini. Dan di dalam pemenuhan tujuan pembangunan kesehatan ini diperlukan beberapa faktor pendukung. Utamanya ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia khususnya di bidang kesehatan ini merupakan faktor penting di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena apa? Faktor manusia ini atau tenaga kesehatan ini merupakan seseorang yang berinteraksi langsung kepada pasien. Oleh karena itu, ketika tenaga kesehatan ini berkompeten di dalam bidang yang menjadi fokusnya, maka pemenuhan hak kesehatan, utamanya pemenuhan pelayanan kesehatan yang semaksimal mungkin dapat dipenuhi. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang kesehatan ini sangat penting adanya dan harus didasarkan pada kompetensi dan keahlian dari tenaga kesehatan tersebut. Di lain pihak, faktor lain yang penting di dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yaitu ada yang disebut dengan obat. Kita tahu semuanya bahwasanya obat itu dibutuhkan di dalam berbagai pelayanan kesehatan, mulai dari preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Sehingga ketersediaan obat yang aman, bermanfaat, dan mutu wajib disediakan oleh negara di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dan sumber daya manusia di bidang kesehatan ini atau tenaga kesehatan ini yang berkompeten dan berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu yang disebut dengan kelompok tenaga kefarmasian. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai siapa itu tenaga kefarmasian, alangkah baiknya kita belajar sedikit pengertian mengenai tenaga kesehatan itu sendiri atau sumber daya manusia di bidang kesehatan. Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, di mana tenaga kesehatan ini di dalam menjalankan pelayanan kesehatan memiliki syarat utama. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Ini wajib dilakukan dan ini wajib dimiliki oleh setiap orang yang masuk ke dalam sumber daya manusia di bidang kesehatan ini atau kita sebut dengan tenaga kesehatan. Dan satu lagi syarat utama yaitu memerlukan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian di sumber daya manusia di bidang kesehatan ini ada yang disebut juga dengan asisten tenaga kesehatan. Ini didasarkan pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan bahwa asisten tenaga kesehatan itu merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Artinya apa? Teman-teman kita yang masih atau sampai sekarang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, tetapi hanya lulusan SMK atau SMA atau di bidang kefarmasian kita sebut dengan SMF, Sekolah Menengah Farmasi itu, masuknya bukan di tenaga kesehatan, akan tetapi mereka itu masuk ke dalam kelompok asisten tenaga kesehatan. Karena mereka merupakan kelompok asisten tenaga kesehatan, maka akibatnya yaitu kewenangan mereka di dalam menyelenggarakan atau ikut berpartisipasi di dalam pelayanan kefarmasian akan sangat terbatas dan itu diatur tersendiri di Permenkes mengenai asisten tenaga kesehatan. Kemudian, kewenangan sumber daya manusia di bidang kesehatan itu di dalam memberikan pelayanan kesehatan itu berdasarkan kewenangannya. Ada 3 syarat di dalam kewenangan ini. Yang pertama, sumber daya manusia di bidang kesehatan harus di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Kemudian yang kedua, di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu wajib memiliki izin dari pemerintah. Hal ini bisa kita sebut dengan aspek legalitas. Kemudian yang ketiga, tenaga di bidang kesehatan ini selama memberikan pelayanan kesehatan dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Ini merupakan syarat-syarat kewenangan sumber daya manusia di bidang kesehatan di dalam ikut berpartisipasi di penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kemudian tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan itu sebenarnya ada banyak sekali yang bisa disebut dengan tenaga kesehatan. Yang pertama, kelompok tenaga medis atau kita biasa mengenal mereka dengan sebutan profesi dokter. Kemudian tenaga kesehatan yang kedua yaitu tenaga psikolog klinis, yang ketiga tenaga keperawatan, dan keempat tenaga kebidanan, dan yang kelima tenaga kefarmasian. Kemudian yang keenam tenaga kesehatan masyarakat, yang ketujuh tenaga kesehatan lingkungan, yang kedelapan tenaga gizi, yang kesembilan tenaga keterampilan fisik, yang selanjutnya tenaga keteknisan medis, kemudian tenaga teknik biomedika, dan yang terakhir tenaga kesehatan tradisional. Ini semua merupakan kelompok tenaga kesehatan di mana setiap kelompok tenaga kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan masing-masing
yang didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, setiap kelompok tenaga kesehatan ini di dalam menyelenggarakan atau di dalam berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus sesuai dengan keahlian dan kompetensinya di bidang tertentu. Kalau tenaga kefarmasian hanya dapat melakukan pelayanan kefarmasian, tidak boleh melakukan pelayanan lain di bidang kesehatan selain pelayanan kefarmasian. Begitu juga dengan kelompok tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, siapa itu tenaga kefarmasian? Kedudukan tenaga kefarmasian itu didasarkan pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, di mana tenaga kefarmasian itu disebutkan tadi bahwasanya salah satu kelompok dari tenaga kesehatan ada yang disebut dengan tenaga kefarmasian. Kemudian pada pasal 11 ayat 6-nya menyatakan bahwa tenaga kefarmasian itu terdiri dari dua. Yang pertama apoteker dan yang kedua tenaga teknis kefarmasian. Untuk apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah janji apoteker. Dan yang kedua, tenaga teknik kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, di mana tenaga teknik kefarmasian sampai saat ini terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Yang pertama, sarjana farmasi, yang kedua, ahli madya farmasi, dan yang ketiga, analisis farmasi. Kemudian kita baru masuk ke dalam aspek legalitas dari tenaga teknik kefarmasian maupun dari profesi apotekernya. Yang pertama, legalitas apa yang diperlukan yaitu tenaga kefarmasian wajib memiliki izin dari pemerintah. Hal ini atau izin ini didasarkan pada STR atau Surat Tanda Registrasi dan SIP atau Surat Izin Praktek. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan ini harus dilakukan sesuai dengan keahliannya, di mana kalau tenaga teknis kefarmasian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan profesi apoteker harus juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam registrasi atau aspek legalitas yang pertama. Syarat untuk registrasi ada 5. Yang pertama, harus memiliki ijazah di bidang kesehatan. Yang kedua, harus memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, harus memiliki surat keterangan sehat secara fisik dan mental. Kemudian yang keempat, harus memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan yang terakhir dari syarat registrasi atau yang kelima yaitu membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Kemudian setelah 5 tahun, maka tenaga kefarmasian baik itu profesi apoteker maupun tenaga teknik kefarmasian itu harus melakukan re-registrasi atau melakukan registrasi ulang, di mana syaratnya yang pertama ada STR lama, yang kedua ada sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, yang ketiga harus surat keterangan sehat fisik dan mental, yang keempat masih sama membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika dan profesi, dan yang kelima mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya.
Dari sini kita tahu bahwasanya resertifikasi itu harus dilakukan 5 tahun sekali. Dan syarat utama lain di dalam reregistrasi ini, setiap tenaga kefarmasian harus memenuhi kecukupan di dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Biasanya kegiatan ilmiah lainnya ini termasuk di dalamnya ada pelatihan, itu diselenggarakan oleh organisasi profesi, di mana organisasi profesi yang menaungi apoteker adalah Ikatan Apoteker Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI, dan Satuan Ahli Farmasi Indonesia atau biasa disingkat dengan PAVI. Kemudian untuk surat izin praktek sendiri, setidaknya ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kefarmasian di dalam mengajukan izin praktek ini. Yang pertama, syarat izin praktek harus ada STR yang berlaku. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari organisasi profesi. Kemudian yang ketiga, ada tempat prakteknya. Kemudian syarat yang utama yang kedua yaitu SIP itu berlaku untuk satu tempat. Artinya ketika teman-teman tenaga kefarmasian itu bekerja lebih dari satu tempat, maka teman-teman sekalian itu harus memiliki SIP atau surat izin praktek ini sesuai dengan berapa banyak tempat dalam bekerja atau tempat di dalam mengabdikan diri sebagai tenaga kefarmasian. Kemudian syarat yang ketiga yaitu SIP itu berlaku sepanjang STR masih berlaku. Artinya STR itu maksimal tadi 5 tahun masa berlakunya, SIP mengikutinya. Kemudian tempat praktik sesuai dengan yang tercantum di dalam SIP. Artinya SIP itu hanya berlaku di satu tempat dan ketika sebelum masa SIP itu berakhir dan tenaga kefarmasian itu pindah ke tempat praktik yang lain, maka SIP yang lama harus dicabut, kemudian harus mengurus baru di tempat praktik yang baru. Ini merupakan syarat SIP atau syarat surat izin praktek bagi tenaga kefarmasian. Sebelum kita lebih jauh mengenai aspek legalitas ini, tadi sudah disinggung bahwasanya di dalam reregistrasi bagi seorang tenaga kefarmasian, baik itu dari profesi apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, harus sesuai atau harus memiliki kecukupan di dalam pelatihan, pendidikan, kegiatan ilmiah lainnya, dan di dalam memperoleh surat izin praktek harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Maka di sini kita akan sedikit belajar mengenai organisasi profesi. Mohon maaf sebelumnya, karena pendidikan saya sampai saat ini yaitu dari sarjana farmasi, maka saya hanya bisa menyinggung organisasi profesi yang menaungi TTK saja. Untuk organisasi profesi yang menaungi profesi apoteker atau yang biasa disebut dengan IAI tersebut, saya di sini tidak akan menyinggungnya karena nanti saya takut bahwa saya salah kalau saya menyinggung mengenai organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam PAVI atau kegiatan dari PAVI ini, kita alangkah baiknya masuk ke dalam apa itu pengertian dari organisasi profesi. Berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan harus membentuk organisasi profesi
sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi tenaga kesehatan. Ini merupakan pengertian dari organisasi profesi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan di dalam Persatuan Ahli Farmasi Indonesia atau biasa kita sebut dengan PAFI ini, setidaknya memiliki beberapa kegiatan maupun beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, PAFI itu memberikan perlindungan kepada anggotanya, kemudian PAFI itu memberikan pelatihan kepada anggotanya, kemudian PAFI juga memberikan bimbingan kepada anggotanya. Yang keempat, organisasi PAFI yaitu memberikan pembinaan bagi anggotanya untuk selalu meningkatkan kompetensi mereka di bidang kefarmasian. Kemudian dari kegiatan Persatuan Ahli Farmasi ini, di setiap kegiatannya biasanya dihitung atau ada yang disebut dengan SKP atau Satuan Kredit Partisipasi. Untuk ukuran SKP ini yaitu digunakan untuk ukuran di dalam partisipasi setiap tenaga teknik kefarmasian atas kegiatan praktek profesi, kegiatan pengabdian, kegiatan pembelajaran berkelanjutan, kegiatan pengembangan ilmu dan kegiatan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian selama kurun waktu berlakunya sertifikat kompetensi. Kemudian berdasarkan peraturan PP PAVI nomor 7 2019 tentang pedoman penetapan satuan kredit partisipasi, SKP itu dapat diterima oleh tenaga kefarmasian ketika tenaga kefarmasian berpartisipasi di dalam seminar, workshop, kursus atau pelatihan, publikasi, modul online, tinjauan kasus, kajian review atau diskusi dengan pakar, studi kasus, dan penyuluhan serta bakti sosial. Dan berapa SKP yang diperlukan di dalam meregistrasi kembali sertifikat kompetensi? Ternyata tenaga teknik kefarmasian itu di dalam 5 tahun masa bekerjanya atau 5 tahun masa aktif STR-nya ketika ingin registrasi ulang atau re-registrasi ulang, maka harus memiliki 25 SKP di dalam 5 tahun tersebut. 25 SKP ini minimal terdiri dari 18 SKP seminar, kemudian maksimal 5 SKP kinerja dengan dibutuhkan SIP TTK. Artinya 1 tahun bekerja itu mendapatkan 1 SKP praktik profesi. Kemudian yang ketiga maksimal ada 2 SKP bakti sosial. Kemudian tujuan utamanya apa sih? Kenapa perlu SKP? Yaitu tujuan utamanya SKP untuk meningkatkan, untuk mengupdate, untuk terus meningkatkan keahlian kompetensi dari tenaga kefarmasian di dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Ketika tenaga kefarmasian atau tenaga kefarmasian tersebut terus meningkatkan keahliannya, sehingga keahliannya terus meningkat, kompetensinya terus meningkat, tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat semaksimal mungkin. Oleh karena itu, maka setiap organisasi profesi, utamanya PAFI ini, terus melakukan kegiatan ilmiah yang tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya kita masuk ke dalam SIP. Didasarkan pada pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Nomor 889 Permenkes Nomor 2011 tentang registrasi, izin praktek dan izin kerja tenaga kefarmasian.
Di pasal 18 ini menyatakan atau menyebutkan bahwa surat izin praktek apoteker dan surat izin praktek dari tenaga teknik kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas kefarmasian. Artinya apa? Seorang profesi apoteker dan seorang tenaga teknik kefarmasian itu dapat bekerja di 3 tempat fasilitas kefarmasian. Ini berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi khusus SIPA atau surat izin praktek apoteker, berdasarkan pasal 18 ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal apoteker telah memiliki surat izin apotek, maka apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian yang lain. Artinya ketika sudah memiliki satu SIPA yang bekerja di apotek, maka apoteker tersebut hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk mengabdikan dirinya di tempat fasilitas pelayanan kefarmasian yang lainnya. Kemudian dari aspek legalitas tenaga kefarmasian, fasilitas kefarmasian sendiri kita tahu bahwa ada beberapa tempat fasilitas kefarmasian, utamanya ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu fasilitas produksi sediaan farmasi, yang kedua fasilitas penyaluran sediaan obat, dan yang ketiga fasilitas pelayanan kefarmasian. Dan dari ketiga fasilitas kefarmasian ini, apoteker maupun TTK itu di dalam praktik kefarmasiannya harus memiliki STR dan SIP. Apabila ada apoteker maupun tenaga teknik kefarmasian yang dengan sengaja menjalankan praktik di fasilitas kefarmasian tanpa memiliki STR maupun SIP akan dikenakan pidana denda paling banyak masing-masing 100 juta rupiah. Di sini dikatakan masing-masing, artinya ketika ada seorang apoteker maupun TTK yang bekerja tanpa ada STR itu bisa dikenakan denda 100 juta rupiah. Dan ketika dia praktik tanpa STR otomatis SPP-nya tidak ada. Maka hal itu bisa dikenakan denda 100 juta rupiah lagi. Artinya ketika tidak memiliki STR dan tidak memiliki SIP tetapi bekerja atau dia praktik di fasilitas kefarmasian dapat dikenakan denda maksimal 200 juta rupiah. Artinya apa? Artinya teman-teman sekalian yang bekerja di fasilitas kefarmasian, baik itu fasilitas produksi, fasilitas penyaluran, maupun fasilitas pelayanan, harus senantiasa untuk mengurus STR dan SIP-nya. Apabila STR-nya habis, maka segeralah untuk mengajukan registrasi ulang, dan ketika waktu SIP habis, segera mengajukan SIP kembali. Sehingga di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian itu aspek legalitasnya dapat dipegang penuh oleh tenaga kefarmasian. Kemudian setelah kita tahu siapa itu tenaga kefarmasian dan aspek legalitas yang perlu dipunyai oleh tenaga kefarmasian, baru kita masuk ke dalam pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Artinya apa? Ada di penjelasan atau dari peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian ini sebenarnya
membuat seorang tenaga kefarmasian ini memiliki kompetensi yang kompleks. Dan amanat dari undang-undang ini menyebutkan bahwa hanya tenaga kefarmasian yang diberikan kewenangan yang didasarkan pada keahliannya untuk memberikan pekerjaan kefarmasian atau menjalankan pekerjaan kefarmasian dari produksi sediaan farmasi sampai pengembangan sediaan farmasi, sampai pada penyerahan obat kepada pasien. Ini merupakan kewenangan yang sangat luas, ini merupakan keahlian dari seorang tenaga kefarmasian. Artinya apa? Didasarkan pengertian pekerjaan kefarmasian ini sebenarnya tenaga kefarmasian itu dituntut memiliki kompetensi yang kompleks, kompetensi yang luas mengenai bidang kefarmasian ini. Di sisi yang lain, bahwa ada kesempatan besar bagi setiap seorang tenaga kefarmasian di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian ini, karena bidang pekerjaan kefarmasian ini sangat luas sekali. Tadi dari produksi sampai penyerahan obat kepada pasien. Ini merupakan pengertian atau kompetensi dan kewenangan dari seorang tenaga kefarmasian di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian. Kemudian, setelah kita tahu mengenai pekerjaan kefarmasian, pengertian dari pekerjaan kefarmasian ini, baru kita masuk ke dalam pelimpahan pekerjaan antara apoteker dan tenaga teknik kefarmasian. Berdasarkan pasal 65 ayat 2 di Undang-Undang Tenaga Kesehatan, di situ disebutkan bahwa tenaga teknik kefarmasian menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari apoteker, dan pekerjaan teknis kefarmasian tersebut berada di bawah supervisi apoteker. Artinya apa? Semua tanggung jawab pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian itu tanggung jawabnya ada di apoteker yang menjadi penanggung jawab dari fasilitas kefarmasian. Oleh karena itu, karena hal ini merupakan pelimpahan pekerjaan, maka dapat diketahui bahwa ketika ada kesalahan dari tenaga teknis kefarmasian di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, maka yang bertanggung jawab itu tidak hanya tenaga teknik kefarmasian yang melakukan kesalahan saja tadi, tetapi yang bertanggung jawab adalah apoteker. Karena pekerjaan kefarmasian yang diberikan kepada TTK itu hanya berdasarkan pada pelimpahan pekerjaannya saja. Dan seharusnya semua kegiatan atau semua pekerjaan yang dilakukan oleh TTK itu di bawah supervisi apoteker. Nah, dari pelimpahan pekerjaan ini diketahui bahwa sisi positif dari tenaga teknik kefarmasian adalah tadi ketika dia melakukan kesalahan, maka yang bertanggung jawab tidak hanya dirinya tetapi juga profesi apoteker yang bertanggung jawab di fasilitas kefarmasian. Di sisi yang lain, maka seorang apoteker itu harus memiliki kompetensi yang lengkap, baik itu di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian maupun memanajemen agar atau memanage agar pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian di tempat fasilitas kefarmasian yang menjadi tanggung jawab dari profesi apoteker itu bekerja
bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diketahui dari sini bahwasanya seorang apoteker itu memiliki kewajiban yang besar. Karena kewajiban yang besar ini, maka seorang apoteker itu harus terus meningkatkan kompetensinya, tidak hanya di bidang pekerjaan kefarmasian atau teknis pekerjaan kefarmasian semata, tetapi juga di bidang manajemen kefarmasian. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya pekerjaan kefarmasian itu dimulai dari aspek produksi sampai aspek pemberian obat kepada pasien. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, maka pelaksanaan pekerjaan kefarmasian setidaknya dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, yaitu fasilitas produksi sediaan farmasi, yang meliputi industri farmasi obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan pabrik kosmetika. Yang kedua, fasilitas penyaluran sediaan obat yang terdiri dari pedagang besar farmasi atau biasa kita sebut dengan PBF dan instalasi farmasi. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitas pelayanan kefarmasian yang terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, dan praktek bersama. Ini merupakan tempat di mana seorang tenaga kefarmasian, baik itu profesi apoteker dan baik itu tenaga teknik kefarmasian bisa menjalankan, mengabdikan dirinya di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian. Di sini ada banyak sekali tempat di mana seorang tenaga kefarmasian itu dapat bekerja. Artinya, ketika ada seorang tenaga kefarmasian yang baru lulus dari pendidikan formalnya, baik itu pendidikan profesi apoteker dan baik itu dari pendidikan jenjang sarjana farmasi maupun D3 farmasi dan ingin bekerja di bidang kefarmasian ini, insya Allah akan selalu ada tempat pengabdiannya. Karena apa? Karena tempat pengabdian dari seorang tenaga kefarmasian di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian ini ada banyak tempat, dari fasilitas produksi, kemudian fasilitas sediaan farmasi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Ini semua harus ada tenaga kefarmasian. Dan yang menjadi penanggung jawab dari fasilitas produksi, fasilitas penyaluran, maupun fasilitas pelayanan kefarmasian itu adalah apoteker. Khusus untuk toko obat yang menjadi penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Karena di toko obat sendiri yang boleh dijual atau boleh melakukan pengelolaan maupun pelayanan di toko obat itu hanya obat sampai obat bebas maupun sampai obat bebas terbatas semata. Tidak boleh menjalankan penyelenggaraan pelayanan obat resep. Oleh karena itu, di toko obat yang bertanggung jawab adalah tenaga teknis kefarmasian. Tetapi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.